Ideologi yang kami bawa adalah ideologi menghadirkan keadilan sosial. Itu ideologinya. Rumusannya sederhana. Pegang dulu semua. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Pegang. Semua mendapatkan akses. Kemudian ada kesempatan. Bagi yang berekonomi kuat maupun yang MBR. Kemudian yang kedua, lintas wilayah di perkotaan maupun di pedesaan. Kesetaraan ini nantinya kita melihat harus menyusun kebijakan yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Pada kami, KPR ini harus dilakukan reformasi sehingga KPR bisa diakses oleh semua. KPR untuk semua. Kita secara bertahap bisa menyelesaikan backlog kebutuhan rumah dan mengantisipasi pertumbuhan demand yang akan muncul di masa yang akan datang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H mengatakan setiap warga negara berhak memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini perintah konstitusi. Bertempat tinggal. Kemudian komitmen negara tentang hak atas hunian itu pernah diwujudkan baru kita 5 tahun merdeka. 5 tahun merdeka ada Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung tahun 1950. Kita harus bicara tentang perumahan rakyat pada masa itu. Dan sekarang kami melihat bahwa dunia pun, dan kita mengadopsi itu, bahwa hunian rumah adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara, harus dipikirkan dan dieksekusi oleh negara. Pegangan ini menurut saya penting. Lalu sekalian, yang kedua, mensinkronkan kebijakan begitu banyak, itu membutuhkan patokan ideologi. Kenapa? Begitu kita bicara tentang perumahan, maka sektornya Pak, dari mulai keuangan, betul tidak? Sektor keuangan itu ada subnya lagi, perbankan. Lalu ada kebijakan APBN-nya, itu fiskalnya, betul. Lalu kemudian kita masuk moneternya yang punya efek pada suku bunga. Kemudian masuk kepada tata kotanya atau tata ruangnya, yang itu semua sekalian sektornya beda-beda. Ketika pengelola sektor tidak punya rujukan apa ideologi yang harus saya pegang, maka masing-masing sektor akan bikin kebijakan sendiri, dan dia tidak punya rujukan ideologinya. Maka itu kami ke depan mengatakan ideologi yang kami bawa adalah ideologi menghadirkan keadilan sosial. Itu ideologinya. Rumusannya sederhana. Pegang dulu semua. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Pegang. Ketika masing-masing sektor harus menyusun kebijakan, maka dia harus menjawab apakah kebijakan yang saya susun membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, atau justru sebaliknya, kebijakan yang susun membesarkan yang besar dan mengecilkan yang kecil. Kalau tidak ada pegangan ideologi, sekalian, tidak mungkin pengendali pemerintahan bisa memastikan semua berjalan dengan benar. Karena itulah kenapa ideologi itu penting. Dan ideologi ini bukan teori. Ideologi ini adalah nilai di balik kebijakan. Dia yang menentukan siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Jadi kalau orang mengatakan ideologi nggak penting, ada Pancasila ini ideologi kita, tapi itu diwujudkan dalam bentuk mantra tadi. Nah itulah yang kemudian kami pegang kebijakan itu. Kenapa saya sampaikan ini semua di awal sekalian? Karena nanti ketika sampai pada penyusunan kebijakan, pendekatannya bisa kolaboratif, tapi punya pegangan value yang sama. Kita ingin satu, semua mendapatkan akses, kemudian ada kesempatan.
bagi yang berekonomi kuat maupun yang MBR. Kemudian yang kedua, lintas wilayah di perkotaan maupun di pedesaan. Kesetaraan ini nantinya kebijakannya akan bisa beda-beda dan tidak mungkin bisa dipikirkan satu kepala. Yang memikirkan akan banyak sekali kepala, tetapi ideologi dan arahnya harus sama. Ini Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan karena itu juga yang kami lakukan ketika kemarin mengelola Jakarta. Semua dinas, semua badan mendapatkan instruksi, ini nilai yang kita pegang, nilainya keadilan. Jadi ketika dinas bina marga, dinas pertamanan itu dapat statement itu, bina marga dan pertamanan itu suka agak bingung kan? Ini kami biasanya ngurusin jalan, kami ngurusin taman, apa urusannya dengan keadilan, apa urusannya dengan kesetaraan. Tapi begitu itu menjadi pegangan, semua harus berpikir ulang. Pertanyaan sederhana, sudahkah kita menyiapkan jalan untuk semua jenis mobilitas? Ternyata belum. Kami siapin jalan untuk roda, jalan untuk kaki nggak disiapin. Karena itulah kenapa dibangun masih trotoar di Jakarta, karena kita ingin berjalan kaki difasilitasi setara oleh negara. Taman sama. Begitu jalan taman, konsepnya diubah dari taman sebagai garden untuk ditonton, jadi taman sebagai park untuk bermain. Kenapa? Dan mereka yang tinggal di kampung padat kumuh, lihat peta Jakarta, tamannya sepi. Taman itu justru ada daerah-daerah yang tengah atas, yang daerah-daerah itu tidak ada. Efeknya apa? Dibangunlah taman-taman baru di tempat-tempat yang pada waktu itu tidak punya taman, dan justru masyarakat kampung padat miskin itu yang memerlukan ruang bersama untuk mereka bermain, dan konsepnya adalah park, bukan garden. Kalau konsepnya garden itu usianya taman, usianya besar. Usianya besar, usianya gitu. Dilarang menginjak rumput. Lah kalau dilarang menginjak rumput, terus rumputnya untuk ditonton. Yang bisa nonton rumput itu dari rumahnya besar, Bapak Ibu. Itu menikmati rumput untuk ditonton. Kalau buat anak-anak dari kampung, rumput itu buat bermain. Monas yang segini itu tulisannya dilarang menginjak rumput, gimana maksudnya? Apa yang terjadi? Maka ruang interaksi terbatas. Saya sampaikan, urusannya teknis, tapi kalau ada ideologi, maka dia akan menerjemahkan menjadi terobosan-terobosan berlepas. Itulah latar belakang. Nah, sekarang terkait dengan rumah. Kita sekarang, kita ketahui kita memiliki backlog pemilihan perumahan itu dari data yang kami terima ada 12,7 juta. Dan dari 12,7 juta ini di Jabodetabek 2,9 juta, Bandung Raya 650, Medan Raya 570, Surabaya 450, Semarang Raya 220, Jogja dan sekitarnya 180. Ini baru kota-kota yang sangat besar. Dan ini, harus sekalian, adalah problem yang harus kita tangani sebagai sisa. Di sisi lain, kita memiliki data. Kemarin saya tanya, berapa banyak orang menikah tiap tahun? Dan berapa keluarga baru yang muncul tiap tahun? Karena mereka akan menjadi salah satu faktor peningkatan demand di rumah. Ini pernikahan tiap tahun itu sekitar 1,7 juta orang menikah tiap tahun. Dan dari 1,7 juta itu, menurut catatan kami, ada kebutuhan sekitar 900 ribu yang kemudian menjadi rumah tangga baru. Rumah tangga baru itu artinya menikah dan punya rumah tangga baru. Kita melihat harus menyusun kebijakan yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Pada pandangan kami, KPR ini harus dilakukan reformasi sehingga KPR bisa diakses oleh semua. KPR untuk semua. Kira-kira yang ini. Dan kemudahan di situ, perubahan di situ wajib kita kerjakan. Saya ini termasuk sampai dengan sekarang, saya dan termasuk apa istilahnya ya, kalau masih punya KPR, saya masalah KPR sampai sekarang. Di rumah saya itu kreditnya belum selesai dari ini KPR itu, dan kita merasakan proses KPR. Dan kami ingin apa yang isinya kira-kira
visinya kita ingin agar kapan punya rumah itu berubah menjadi keluarga punya rumah. Kredit perumahan rakyat. Apa prinsip utamanya? Prinsip yang utama, kami ingin agar suplai kebutuhan rumah itu ditopang dengan sistem pembiayaan yang membuat atur suku bunganya menjadi lebih terjangkau. Mekanismenya jauh lebih mudah. Tidak hanya memfasilitasi mereka yang berada di sektor formal, tapi juga sektor informal, non formal, dan pekerja independen. Karena kelompok ini yang kita merasakan paling banyak. Jadi meningkatkan akses KPR pada semua itu yang kita ingin lakukan. Apa wujud programnya? Kalau kita sebut namanya ya, programnya ada dua. Satu adalah KPR pasti 5% dan tetap, kira-kira gitu. Dan yang kedua adalah untuk pekerja informal dan independen, itu KPR yang dibantu prosesnya penjaminannya oleh negara, sehingga pelaku-pelaku yang non formal, informal punya akses yang sama pada pembiayaan untuk rumah. Nah, kemudian kami berharap dengan pola itu, visi kita adalah kira-kira 2 juta hunian terintegrasi di pusat-pusat kota di Jakarta atau di Indonesia. Saya sempat kemarin ngecek data, ternyata data kita di Indonesia ini dibandingkan dengan Singapura dan Kamboja, Malaysia aja kalah kita. Padahal mereka nggak punya tanah, Singapura. Kita punya tanah dan malah justru kita terbelakang di situ. Nah, dengan pola seperti itu, maka kita ingin memberikan insentif pembangunan rumah untuk semua. Saat ini dari assessment pembicaraan, umumnya insentif itu hanya diakses oleh pengembang-pengembang besar. Pengembang-pengembang tengah dan pengembang kecil umumnya tidak memiliki akses insentif yang cukup. Dan kita dengar tadi apa yang dikatakan dari situ. Jadi kami melihat perlu ada reform di sini, bagaimana pelaku tengah kecil, kemudian mekanisme kooperasi itu ditumbuhkan kembali untuk bisa terlibat lebih banyak di dalam proses pembangunan dan dalam akses pada pendanaan. Kita juga melihat ada kecenderungan atau fakta selama ini, mayoritas warga itu membangun rumah sendiri. Kalau menurut datanya pada sini, yang dengan pengembang itu 4,1%, yang dengan membangun sendiri itu 83%, itu membangun sendiri. Nah, kita perlu menyiapkan skema yang memungkinkan agar warga biasa pun memungkinkan untuk mereka membangun rumah, walaupun itu harus dikerjakan sendiri dan tidak harus terlibat pada pengembang. Ketika kecil, maka kemudahan itu tetap diberikan. Jadi mungkin ini sebagai gambaran awal ideologi yang ada. Yang kedua, kebijakannya itu dirumuskan, visinya ada 2 juta rumah yang harus dibangun di pusat kota. Kemudian reform di dalam aspek pendanaan, pembiayaan, dan itu pasti melibatkan multiple sektor, tapi punya satu visi yang jelas. Yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana pelaku-pelaku yang bervariasi dari besar, tengah, kecil, dan individu termasuk koperasi itu masing-masing diberikan kesetaraan, kesempatan sehingga semua bisa tumbuh, dan kemudian harapannya kita secara bertahap bisa menyelesaikan backlog kebutuhan rumah dan mengantisipasi pertumbuhan demand yang akan muncul di masa yang akan datang. Itu sebagai pembuka kita bisa.